وبينات وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir pada musalah yang kita cintai. Selanjutnya, salawat berikan salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mungkin pada hari Kamis ini adalah minggu terakhir kita sebelum kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga sebenarnya pada minggu ini kita akan membahas mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Nah, insyaallah taala akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Pak Ustaz untuk Asri Rusdi. Pada Pak Ustaz kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan siapa saja yang setia mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Tidak terasa, ternyata beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara ciri-ciri hari kiamat sudah dekat, yaitu terasa cepatnya waktu berjalan. Wa yataqarrabaz zaman, waktu itu terasa dekat. Wa yakthuruz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Wa mautan syadidun, banyaknya kematian yang mendadak, banyaknya orang mati. Dan tidak terasa, sepertinya masih terbayang dalam ingatan kita bahwa tahun yang lalu setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan, atau berapa hari setelah Idul Fitri, negeri kita ini diguncang oleh gempa. Rasanya masih Ramadan dan berapa hari lagi akan datang bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita perlu memuhasabah diri kita. Hari-hari yang terasa pendek ini sudah seberapakah amal baik yang kita buat? Berapa banyakkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita? Kemudian seberapa besar persiapan kita untuk masa yang akan datang? Seberapa persen waktu kita yang kita luangkan untuk mendalami agama, untuk belajar akidah, untuk pelajari sunnah Rasul SAW, untuk memahami agama kita ini dengan baik?
karena seiring dengan perjalanan waktu pula tentu akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam agama. Kita kembalikan lagi ke hadis Rasulullah SAW. La taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas laka ibnu laka. Tidak akan datang hari kiamat kecuali orang yang dianggap paling berbahagia adalah orang bodoh bin bodoh. Artinya orang yang tidak paham agama itulah orang yang dianggap ulama. Di antara ciri kematian hari kiamat, yuqbadul ilmu, diangkat ilmu, yaitu dengan dimatikannya para ulama. Maka muncullah orang-orang yang menamakan dirinya ahli agama, padahal dia tidak paham agama. Bahkan orang-orang yang tidak tahu rimbanya, tidak tahu sejarah belajar agama, kadang berbicara masalah agama. Kemarin dalam salah satu surat kabar, saya membaca tulisan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat berupa tanggapan atas pernyataan seorang tokoh politik di negeri ini yang membela Ahmadiyah. Seorang tokoh politik, entah kapan dia belajar Islam, dia bela Ahmadiyah, asal Sumatera Barat, sehingga membuat Ketua Komisi Fatwa bersuara. Intinya dengan tegas beliau mengatakan, kalau bukan lahan kita, kalau bukan atau kalau tidak memiliki keahlian dalam masalah itu, dilarang banyak berbicara. Sehingga kita tahu dalam satu dialog juga, ternyata dalam kitab Ahmadiyah itu dikatakan siapa yang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad adalah babi. Siapa yang babi? Betapa seorang tokoh politik ini ketika mau dapat kursi pakai sorban, pakai peci haji, kemana-mana mungkin menebar ayat, tetapi ringan saja lidahnya mengatakan atau membela Ahmadiyah. Sedangkan Ahmadiyah itu sendiri mengatakan orang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad adalah babi, tidak percaya dengan Rasul terakhir. Inilah kebenaran dari hadis Rasul SAW bahwa di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang bodoh dalam agama tapi berbicara tentang agama. Tidak terkecuali masalah Ramadan, masalah menyambut Ramadan. Kita lihat sekarang, sepertinya perkataan ulama kurang terasa asing bagi sebahagian kaum muslimin, atau garamnya ulama tidak terasa asing bagi sebahagian kaum muslimin. Tetap saja dari tahun ke tahun berkuar-kuar para ulama kita, baik melalui ceramah mereka di televisi, di radio, ataupun tulisan-tulisan mereka di surat kabar. Mereka mengatakan bahwa tradisi baling maut tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada. Kenapa sekarang kita buat? Padahal kita mau menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan di dalamnya dilipat gandakan amal. Kemudian kita awali dengan suatu tradisi apa yang disebut dengan balimau, mandi-mandi bersama di tempat terbuka. Kadang yang ikut balimau itu besok udah puasa. Dan di sebagian tempat dimanfaatkan oleh anak muda dengan pacarnya masing-masing.
Kita tidak tahu apakah yang ada di pikiran dan di hati sebagian kaum muslimin sekarang, sehingga peringatan para ulama tidak lagi diindahkan. Kemudian juga fenomena yang ada sekarang, kalau saya melihat, termasuk bahagian takabur atau menyombongkan diri terhadap Rasulullah SAW. Setinggi dan sehebat apapun teknologi, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran agama dan kadang-kadang tidak sanggup ditandingi atau ditumbus oleh ilmu pengetahuan secanggih apapun. Kita lihat Rasulullah SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam, di mana ketika itu belum ada pesawat ulang-alik atau pesawat terbang yang paling kencang sekalipun. Dan Rasul telah menembus ke langit ketujuh untuk menjemput atau untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada teknologi sekarang secanggih apapun, profesor apapun dia. Bahkan Neil Armstrong sampai ke bulan pun diragukan oleh orang-orang Amerika sendiri. Karena ada di antara mereka mengatakan itu hanya akal-akalan NASA, karena terjadi beberapa kejanggalan. Katanya di bulan tidak ada udara. Kenapa bendera Amerika dalam gambar itu kelihatan berkibar? Itu kejanggalannya. Kemudian kenapa bayang-bayang tidak sama tinggi? Orangnya berdiri di jarak yang tidak jauh berbeda, tetapi bayang-bayangnya sangat jauh berbeda. Jadi kita boleh lihat tulisan-tulisan di internet betapa sebagian orang Amerika tidak percaya bahwa Neil Armstrong sampai ke bulan. Padahal bulan itu dekat dengan bumi. Dan Rasulullah SAW telah menembus langit. Jadi kalau urusan agama, kembalikan kepada Rasul SAW. Karena kata Rasul, beliau yang paling tahu. Kalau urusan dunia, iya kita paling tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian paling tahu dengan urusan duniamu. Kita lihat penentuan satu Ramadan saja, ini jauh-jauh hari sudah ada berani memastikannya. Bahkan dengan terlalu pede istilah sekarang. Padahal kata Rasulullah, dahulu didahulukan dengan ru'yah, melihat dengan mata. Kalau terhalang oleh awan, kata Nabi, maka lengkapkan Sya'ban 30 hari. Nah, taruhlah sekarang teknologi kita canggih. Sekiranya bulan itu tertutup oleh awan, maka gunakanlah teropong itu untuk menembus awan. Sehingga insyaallah ta'ala, kalau bulan tidak terlihat karena terhalang oleh awan, maka gunakanlah teknologi canggih itu untuk menembusnya. Sedangkan Nabi katakan, dilihat dengan mata, kalau terhalang oleh awan, maka cukupkan Sya'ban 30 hari. Tapi kalau kelihatan sekarang, umpamanya hari ini Sya'ban 29, nanti sore kelihatan bulan, maka besok sudah 1 Ramadan. Bukan dilarang kita melakukan penelitian, tetapi membuat suatu kepastian, itu kita kurang adab kepada Rasulullah SAW. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Ru'yah dulu baru hisab. Kalau sekarang kita hisab dulu baru ru'yah, terbalik. Tempo dulu. Ada berapa perbedaan terjadi di kalangan kaum muslimin? 1-2 hari. Bahkan biasanya aliran tarekat mereka berpuasa dulu 3 hari sebelum yang lain, atau terlambat 3 hari. Kita tidak paham perhitungan apa yang digunakan oleh mereka. Sangat berbeda dengan umumnya kaum muslimin.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan seperti ini hendaklah kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu kejadian dulu ketika maraknya perbedaan, maka ada beberapa orang yang ahli melihat bulan di Jakarta. Kemudian mereka betul-betul melihat bulan, yaitu untuk mengakhiri atau untuk sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadan. Maka mereka pun melaporkannya ke salah satu instansi yang berwenang. Maka disumpah dengan Al-Quran, disumpah mereka, apakah mereka benar melihat bulan? Mereka mengatakan, demi Allah kami benar melihat bulan. Tapi dikatakan, karena keputusan telah diambil, ya siapa yang mau berhari raya silakan, siapa yang tidak juga silakan. Cuman bisa tegaskan di sini bahwa penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, kita mesti mengikuti pemerintah. Ulil amri. Apapun alasannya, untuk penentuan 1 Ramadan, untuk penentuan 1 Syawal, kita tunduk pada peraturan pemerintah. Karena penentuan tanggal seperti ini disebut dengan amal jama'i, ya, yang suatu amal yang dilaksanakan secara bersama, yang keputusannya diambil oleh pemimpin tertinggi di suatu negara, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, atau negara yang betul-betul menegakkan secara penuh syariat Islam. Ini masalah menyambut Ramadan dan penentuan 1 Ramadan. Oleh sebab itu sikap kita adalah menunggu keputusan pemerintah. Ya, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin ulil amri. Ulil amri di sini ulama dan pemerintah. Karena di jajaran pemerintahan ada ulama, ada departemen agama, maka siapapun yang membuat imsakiyah Ramadan, cantumkanlah di bawahnya, pastinya 1 Ramadan atau 1 Syawal diserahkan kepada keputusan pemerintah. Perlu juga ditegaskan sedikit lagi, mudah-mudahan kita yang ada sekarang dapat memastikan bahwa kita tidak akan menyambut bulan Ramadan dengan mengikuti kebiasaan Balimau, karena itu tidak ada sama sekali tentunya dalam ajaran Islam. Dan saya baca di Quran, Buya Mas'ud Abidin pun sudah menegaskan bahwa itu tidak ada dalam syariat Islam. Sudah ada di Quran beberapa hari yang lalu. Tinggal kita lagi di pengawasan, maka kita minta kepada tokoh-tokoh masyarakat, apalagi tokoh adat, yang dalam keyakinan mereka menjunjung adat tersandi syarat tersandi kitabullah, terutama yang tinggal di sekitar daerah-daerah yang biasanya dijadikan tempat Balimau, supaya mereka mengambil tindakan tegas, supaya mereka membuat kesepakatan dengan masyarakat sekitar bahwa di situ tidak ada ritual Balimau. Sehingga sekarang sudah mulai dipelesetkan, bukan Balimau ke sana, tapi Balunau berbuat maksiat. Kemudian kita terus kepada pembahasan masalah puasa. Puasa itu sendiri bermakna al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum, dan melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa, al-imsak, menahan. Kemudian puasa itu jumlah tertingginya adalah 1 bulan, berkisar antara 28, 29 sampai 30 hari. Jadi tidak ada istilah puasa 40. Yang 6 itu adalah puasa sunnah di bulan Syawal. Tidak mesti berturut-turut, bisa sehari puasa, bisa sehari lagi tidak. Atau umpamanya di sebagian tempat, di sebagian negeri kaum muslimin,
mereka 1-2 hari bergembira dulu dengan hari raya, maka setelah itu baru kita mulai puasa 6. Artinya kalau kita total puasa itu, puasa Ramadan wajib 30 hari atau 1 bulan, atau berkisar 28 hingga 30, kemudian ditambah dengan 6. Ya, yang wajibnya yang 1 bulan, yang 6 itu ditambah berdasarkan suatu kisah di mana zaman dahulu kaum muslimin menyampaikan, atau para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, kalau begini enaknya puasa, maka aku akan berpuasa sepanjang hari, tidak putus-putus. Maka kata Rasul, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ia tambah dengan puasa sunnah 6 hari, itu sama halnya dia berpuasa sepanjang masa. Kemudian sekarang masalah imsak. Ternyata lahirnya catatan-catatan atau selebaran-selebaran yang berjudul imsakiyah itu rupanya diambil dari kata imsak. Imsak seperti yang telah tersebar luas dan menjadi kebiasaan di tengah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan imsak adalah, oh ini di sini nggak ada disebut imsak. Ini kan ini imsakiyah baru ini. Nah, di sebagian imsakiyah dicantumkan imsak 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Ini sudah mulai baru ini ya. Ini catatannya mulai subuh. Di bawah awal dan akhir Ramadan mengikuti keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Dicontohkan di sini, jika puasa Ramadan dimulai pada hari Rabu, maka hari Rabu 1 Ramadan 11 Agustus subuh jam 5:02. Yang benarnya seperti ini, jam 5:02. Kalau memang itu perhitungannya para ahli, maka jam 5:02 inilah kita mulai imsak, yaitu menahan diri sebagai awal puasa kita pada hari ini. Kenapa rupanya muncul suatu gagasan atau suatu pendapat tentang imsak 10 menit sebelum dikumandangkan suara azan? Mereka beralasan untuk berhati-hati, untuk jaga-jaga supaya tidak kelewatan. Di sini melahirkan suatu pemahaman atau akan menggiring kepada suatu pemahaman, dan itu sudah terjadi. Apabila 10 menit sebelum suara azan subuh dikumandangkan, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Mungkin awalnya tujuannya untuk hati-hati, tapi pada akhirnya dipahami bahwa 10 menit itu sudah tidak sah lagi, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Sedangkan yang dibahas oleh para ulama kita, sekiranya azan subuh telah dikumandangkan, apabila seseorang di antara kamu mendengar panggilan azan subuh, sedangkan tempat atau nampan makan masih ada di tangannya, maka hendaklah ia meletakkan tempat makan itu sebelum ia menghabiskan keperluan sisa makan di tempat makanan tersebut. Ini ada suatu pendapat. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ketika azan dikumandangkan sedang di tangan kita masih ada makanan, maka kita dibolehkan menghabiskan sisa makanan itu, karena itu termasuk pengecualian atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat dijelaskan, dan makan dan minumlah, dan makanlah serta minumlah sebelum jelas benar bagimu benang putih di antara benang hitam, yaitu al-fajr. Beginilah pembahasan ulama-ulama dari zaman dulu. Ya, taruhlah zaman dahulu belum ada teknologi secara ilmu pengetahuan seperti sekarang yang dapat mengukur bahwa jam sekian lewat sekian masuknya waktu salat subuh, artinya dimulai imsak. Nah, sedangkan sahur itu sendiri disunnahkan oleh Rasul. Bersahurlah kalian, kata Rasulullah, karena di dalam sahur itu ada barakah.
Oleh karena ada keberkahan sahur itu, maka ulama menjelaskan kepada kita, ketika kita terlambat bangun dan waktu tinggal sedikit, dan kita ingin mengambil keberkahan itu, maka makan kita. Maka ketika kita sedang makan, umpamanya kita ambil nasi seperlunya, air seperlunya. Ketika kita sedang makan, azan dikumandangkan, maka di sini dibolehkan kita menghabiskan itu, tetapi tentu juga tidak memanfaatkan atau mencuri kesempatan. Akan masih boleh akhirnya disantap semua yang ada di sekelilingnya. Bukan itu maksudnya. Habiskan apa yang ada di tangan kita, seperlu kita, sekedar bekal untuk esok hari. Ini masalah besar dan kelonggaran yang diberikan kepada kita. Kemudian seorang pakar atau seorang ahli gizi mengatakan, itu hikmahnya kita dimakruhkan dimakruhkan tidur setelah sholat subuh, karena kita akan kehilangan kesempatan menghirup oksigen yang bersih di pagi hari. Jadi kata beliau, sekenyang apapun kita makan pada waktu sahur, tetapi setelah sholat subuh kita tidur lagi, maka seharian kita akan capek, karena kita kehilangan kesempatan mendapatkan oksigen yang murni atau bersih di pagi hari. Sekenyang apapun kita makan, kata beliau, tidak akan bermanfaat, bahkan akan membuat kita capek dan letih. Nah, itulah hikmahnya kita disuruh berpagi-pagi, memulai aktivitas di pagi hari. Di samping badan kita masih segar, udara masih segar, semangat masih segar. Kemudian juga ada hikmah lain. Ternyata di bulan Ramadan, jika kita tidak tidur lagi setelah salat subuh, kita bisa segar sampai sore, walaupun kita sedikit makan di waktu sahur. Jadi secara berurut aja kita bahas. Kemudian sunnahnya Ramadan. Sunnahnya Ramadan mengakhirkan sahur. Apa yang dimaksud mengakhirkan sahur? Sahur kita itu mepet dengan azan. Itu maksudnya. Itu sunnahnya. Tetapi di sebagian daerah, mereka bangun jam 3 langsung sahur, kemudian tidur lagi. Kadang-kadang kelewatan subuh sudah. Sekiranya azan dikumandangkan jam 5, silahkan kita bangun jam 4 atau setengah 3, tapi sahur kita mulai dekat-dekat dengan batas waktu imsak yang sebenarnya. Umpamanya kalau jam 5:02, maka jam setengah 5 kita baru mulai makan sahur untuk niat puasa besok. Nah, ada yang kurang. Kita harus berniat untuk puasa di esok hari. Umpamanya besok masuknya bulan Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah, malam ini kita berniat. Tetapi yang dimaksud niat di sini bukan melafazkan dengan lidah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i faridati syahri ramadhana lillahi ta'ala. Karena lafaz itu tidak akan pernah kita jumpai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan niat itu adalah suatu hasrat, suatu keinginan yang tertancap dalam hati sesuai dengan definisinya. Jadi bagaimana caranya? Di malam hari setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa besok jatuhnya Ramadan, 1 Ramadan, maka terpasang niat di dalam hati kita, mulai besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu. Jadi tuntunan nawaitu shauma ghadin tidak akan pernah kita jumpai dalam hadis Nabi. Cobalah jelaskan, siapa berani menjelaskan bahwa itu hadis riwayat si anu, tidak akan pernah kita jumpai. Nah, kemudian sunnah Ramadan tadi mengakhirkan sahur. Kemudian di siang Ramadan disunnahkan kita banyak berzikir, melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian seperti ini nanti di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Karena semua amal ibadah pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian sampailah kita pada pembahasan berbuka puasa.
Sunnahnya Ramadan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang dimaksud di sini menyegerakan berbuka, umpamanya berdasarkan tabel Insakiyah, berbuka atau maghrib 18.30. Bukan berarti kita awalkan atau kita cepatkan 5 menit menjadi 18.25 kita sudah berbuka. Bukan itu yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka. Setelah datang waktu berbuka dengan ditandai dikumandangkannya azan, maka kita berbuka segera dengan menyantap makanan-makanan ringan. Maka Rasulullah SAW menyunahkan kita memakan 3 biji kurma dan seteguk air. Ternyata salah seorang kawan yang ahli dalam ilmu fleksi pijat refleksi, dia katakan ketika dia ngetes saya ada keluar, wah ini kekurangan kalium ini, banyak aja makan kurma. Ternyata pada kurma banyak kaliumnya. Artinya dalam kurma banyak gizi. Sekarang kita lihat dijual bebas sekarang sari kurma. Ternyata sari kurma ini adalah minuman atau suplemen terlaris di Indonesia. Nah, Rasul tidak jelaskan kepada kita, makanlah 3 kurma karena dalam kurma itu banyak sekali vitamin dan gizi. Tidak jelaskan. Tapi kata Rasul anjurkan kita berbuka dengan 3 buah kurma, 3 butir kurma. Karena kata Rasulullah, utitu jawami al-kalim, aku diberi oleh Allah kemampuan bicara pendek tapi dalam maknanya. Jadi Rasul katakan makan 3 biji kurma yang sudah teliti oleh kalian. Apa rahasianya? Sekarang sebagian kita tidak. Seakan-akan puasa itu ngancam. Biar ada siang buat tahan, nanti awas maghrib. Sehingga maghrib itu penuh semua meja kita. Penuh meja kita dengan berbagai macam makanan, sehingga kita ingin cicipi semuanya. Terlambat maghrib, Isya juga bisa lewat. Karena kekenyangan, biasanya orang kekenyangan datangnya ngantuk pun datang dengan segera. Jadi itu hikmahnya berbuka disegerakan supaya kita setelah itu dapat melaksanakan aktivitas ibadah yang lain. Kalau kita ingin makan setelah maghrib, ya tentu juga sesuai ukuran yang pantas. Dan kalau kita, itu hikmahnya juga, kita awali dengan kurma, kita minum air putih, ya boleh kolaklah sedikit. Itu perut kita sudah terasa kenyang, cukup untuk bekal sholat maghrib, sholat tarawih. Nanti pulang tarawih silahkan kita ulang lagi makan jika masih ada yang perlu disantap. Menyegerakan berbuka itu maksudnya. Kemudian di antara sunnahnya bulan Ramadan adalah memberi perbukaan, menyediakan menu berbuka bagi orang berpuasa berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, siapa yang menyediakan perbukaan bagi orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Salah seorang di antara kita, umpamanya bapak ini menyediakan menu berbuka untuk kita semua, diundangnya kita berbuka di rumahnya, maka beliau mendapatkan pahala sebanyak pahala masing-masing kita berpuasa. Tapi pahala puasa yang ikut berbuka di sana tidak akan kurang. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kita memberikan menu berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu biasakan berganti-ganti menu berbuka. Kita buat kolak bagi tetangga punya kolak jenis lain bagi lagi kita. Kita masak rendang bagi tetangga masak asam pedas, dia bagi kita pula. Banyak bersedekah, banyak berinfak di bulan Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700. Setiap amal anak cucu Adam untuknya,
kebaikan akan dibalas mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberi pahala balasannya. Artinya, kalau amal-amal lain dikatakan oleh Allah pahalanya sholat jamaah 27 kali lipat. Kalau haji mabrur masuk surga, ya, bersedekah, beramal baik, pahalanya 10 hingga 700 kali. Tapi puasa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita perlu keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka dikatakan dalam hadis qudsi itu, siapa yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah, maka Allah akan terima puasanya. Allah akan balas dengan balasan yang besar. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari kasturi. Tentu juga maksudnya bukan begini jamaah yang dimuliakan Allah. Ada paham-paham kuno di kalangan jamaah, di kalangan masyarakat Islam, karena ingin mendapatkan bau mulut, maka tidak gosok gigi selama bulan Ramadan. Bukan ini yang dimaksud. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, setelah zuhur itulah masa-masa kita berjuang. Biasanya setelah zuhur sampai asar, ketika itulah terasa lapar menggigit di perut kita. Ketika itulah keluar hawa. Sekirapun kita gosok gigi, kita masukkan sikat gigi sampai ke perut, maka bau itu tidak akan hilang. Jadi bau mulut orang berpuasa dalam artian sekiranya kita tetap menggosok gigi dengan odol secanggih apapun, yang bau mulut karena kosongnya perut itu tetap akan ada. Maka bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Jika dia berpuasa ikhlas, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan minumnya, maka itulah puasa yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari kita melaksanakan tarawih. Di sebagian kaum muslimin, mereka mengejar jumlah rakaat dan meninggalkan kualitas, sehingga mengejar 23 rakaat, Al-Fatihah 1 nafas, ayat 1 nafas, rukuk sujudnya kayak ayam mematok makanan. Hilanglah ruh dari sholat sendiri, yaitu al-khusyuk. Hilanglah tuma'ninah. Memang terjadi berbagai macam pendapat tentang rakaat tarawih. Jika terjadi perbedaan pendapat, tentu tidak semuanya benar, juga tidak semua salah. Pasti salah satunya benar. Begitu. Karena Rasulullah SAW hanya 3 malam saja salat tarawih di masjid berjamaah bersama sahabat. Maka keterangan tentang salat tarawih Rasulullah tentu kita dapati dari keterangan istri beliau Aisyah. Kenapa Rasulullah salat tarawihnya hanya 3 kali di masjid atau bersama kaum muslimin? Karena di zaman Rasul itu adalah awal-awal penegakkan syariat Allah. Sedangkan Rasul salat tarawihnya panjang, ayat yang dibaca panjang. Bahkan dalam satu penjelasan, dalam satu riwayat kita baca Nabi itu kalau salat malam sampai bengkak betisnya, panjang. Kita aja sekarang coba kalau ada imam panjang bacaannya, kita pura-pura batuk dalam sholat, pura-pura batuk, Pak. Ya udah, kalau ada ketemu imam yang ayatnya panjang, sabar aja. Jangan sengaja buat batuk gitu ya. Jangan, Pak, rusak keputusan sholat kita. Itu alasannya kenapa Rasulullah tidak sholat terus-menerus bersama para sahabat. Karena Rasul takut dianggap wajib oleh kaum muslimin. Karena ketika itu para sahabat amat patuh kepada Rasulullah. Ke barat Rasul menghadap mereka ke barat, ke timur Rasul menghadap mereka ke timur. Sehingga Rasulullah SAW merasa khawatir nanti umat menganggap wajib, sehingga berat bagi mereka. Oleh sebab itu, sholat tarawih hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah yang penting
Berdasarkan hadis Nabi, siapa berpuasa kemudian malam harinya menegakkan Ramadan dengan tarawih, Allah ampunkan dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Kalau begitu bagaimana? Yang kuat riwayatnya, salat tarawih itu dua-dua, masna. Pelaksanaan witirnya ada dua riwayat pula. Ada yang 2-1, ada yang 3 langsung. Tapi salat tarawih itu dua-dua, itu yang sesuai sunnah Rasul. Salatul laili masna. Alhamdulillah saya mulai dengar pengumuman. Salah satunya saya dengar pengumuman di Masjid Darul Ulum Komplek PGRI, diumumkan oleh pengurus ketika mereka rapat. Insya Allah tahun ini salat tarawih kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu dua-dua. Di sebahagian masjid yang mengirimkan jadwal ceramah Ramadan, mereka cantumkan di bawahnya untuk diketahui oleh para penceramah dan imam bahwa di masjid kami salat tarawihnya 2, 3. Di tempat lain ada yang 2, 1. Pokoknya tetap jumlahnya 11. Jadi yang kuat riwayatnya salatnya Rasulullah SAW, salat tarawih dan witirnya 11 rakaat dan kualitasnya luar biasa. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita pengurus masjid, kalau bisa merubahnya, dipersilahkan. Kalau tidak, tunggu waktu sampai masyarakat bisa paham. Memang ada riwayat juga yang mengatakan Rasul itu sholat dengan 3 salam. Ya, katanya itu riwayat dari Aisyah juga ketika Aisyah ditanya. Tetapi ada riwayat lain ketika sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul langsung menjawab, sholatul laili masna, sholat malam 2. Ada tadi saya yang lupa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka puasa selama ini yang berkembang di tengah masyarakat ada suatu bacaan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau kalau bersama Allahumma laka sumna wa bika amanna. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh ulama kita, hadis yang menjelaskan tentang doa berbuka Allahumma laka sumna itu atau Allahumma laka sumtu itu hadis dhaif, hadis lemah. Sedangkan ada hadis yang lebih kuat, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Rasulullah justru membaca doa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa berbuka yang dibaca oleh Rasul, tapi kurang disosialisasikan. Tapi kalau tidak salah, tahun kemarin sudah ada salah satu stasiun televisi swasta nasional yang membaca doa ini ketika puasa atau ketika berbuka puasa. Tapi caranya begini, ketika berpuasa berbuka, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita teguk air itu. Atau mana yang kita dahulukan, makan kurma atau air. Pokoknya apa yang pertama kita makan atau kita minum. Tetapi berdasarkan hadis ini tentu kita minum seteguk air. Setelah kita awali dengan membaca Bismillah, kita telan air itu, kemudian kita baca doa dhahaba dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu, telah basah urat-urat, wa thabatal ajru, dan telah ditentukan pahala insyaallah. Jadi saya tidak memaksa jamaah untuk merubah. Ya udah rubah bacaan berdoa kita atau bacaan doa berbuka puasa, tetapi ada hadis yang betul-betul datang dari Rasulullah SAW seperti yang dibacakan tadi. Nanti akan saya tuliskan lengkap dengan riwayatnya, silahkan difotokopi, silahkan juga diteliti bagi yang mampu. Maka apabila telah jelas datangnya atau sampainya kepada kita hadis yang sahih, maka kita amalkan hadis yang sahih itu. Maka riwayat yang sahih tentang doa berbuka dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitulah sekilas tentang masalah menyambut Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, dan apa-apa amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan.
untuk menambah hangatnya suasana ceramah kita ini 10 menit kita pergunakan untuk bersoal jawab. Dipersilakan. Bisa minum dulu. Wah, ini sama bentuknya. Bismillah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita di saat berziarah membaca surat Yasin? Yang kedua, kebiasaan kami di Darul ini di saat berbuka itu selalu mendengar sirine. Sementara sirine yang kami tunggu-tunggu ini jauh terlambat gitu. Oh, terlambat. Nah, Sirinenya sirine sini. sirine pabrik. Pabrik kok. Bagaimana yang sebaiknya kita Iya. kalau azan itu? Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah ya, karena waktu kita sangat pendek. Juga ada suatu kebiasaan yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Kenapa kita membersihkan kuburan sebelum Ramadan? Sehingga seakan-akan itu adalah amal mukaddimah Ramadan. Dari mana-mana, dari luar negeri, dari rantau datang ke kampung sengaja membersihkan kuburan keluarganya. Sehingga pedagang bunga manen. Sebetulnya apa sih manfaat bunga itu untuk mayat yang di dalam? Paling itu makanan ular. Dan kita mubazir membuang duit di situ. Kenapa sih? Apa dasarnya? Apa alasannya kenapa kita membersihkan kuburan sebelum Ramadan? Tidak ada alasan syariatnya. Itu menyulitkan kita. Bahkan banyak pelanggaran yang terjadi karena ingin membersihkan kuburan keluarga kita, kita injak kuburan yang lain. Kita langkahi, kita duduk di atasnya. Padahal larangan atau tata cara ziarah kubur. Kita masuk area pekuburan, buka sendal. Tidak boleh pakai sendal. Takut keinjak Ustaz. Ya udah jangan masuk ke dalam. Karena ziarah kubur tidak mesti masuk ke dalam. Di pinggirnya juga sudah boleh. Itu ziarah kubur namanya. Kalau ingin masuk ke dalam, lepas sendal. Begitu peraturannya. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Kenapa begitu datangnya dari Rasulullah SAW? Ya? Jangan tanya kenapa. Tentu juga sama dengan kenapa sholat subuh 2 rakaat. Kemudian kita dilarang duduk di atas kuburan, apalagi menginjak atau melangkahinya. Kalau lewat ya lewat di sela-selanya. Jadi banyak terjadi kekeliruan ketika kita ingin melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan, justru dosa yang apa? Kemudian membaca Yasin di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak kita sekarang negara barat itu sangat takut sekarang dengan isu tsunami matahari kan? Sebagai muslimin juga khawatir. Nah, padahal pendapat itu dikemukakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pegang. Artinya ada orang yang berkata ya, yaitu salah seorang pakar dari Amerika namanya, dari NASA. Ada orang yang mengatakan, ada perkataannya sampai ke kita dengar banyak saksi. Berarti itu ada periwayatan. Kan gitu. Boleh kita percaya bahwa akan ada atau ada tsunami matahari. Sekarang mana dalilnya? Mana buktinya bahwa kita disuruh atau dibolehkan baca Quran di kuburan? Adalah perilaku Rasulullah yang dilihat oleh sahabat. Kemudian para sahabat sendiri setelah Rasul meninggal mewariskan kepada anak-anak mereka adanya kebiasaan membaca Al-Quran di kuburan. Kasihan juga ayat Qurannya, Yasin aja yang kita baca. Padahal dalam surah Yasin ada satu ayat, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Di situ dijelaskan fungsi Quran memberi pelajaran bagi yang hidup dan ancaman untuk orang kafir. Kita bacakan sama orang mati, tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Jadi tidak ada sunnahnya dari Rasulullah kita membacakan Yasin di kuburan atau membaca Yasin pada malam-malam tertentu, tidak ada sunnahnya. Walaupun surah Yasin itu ada keutamaannya, ayat kursi ada keutamaannya, surah Al-Kahfi ada keutamaannya. Masa ayat itu memiliki keutamaan masing-masing. Begitu tentang membaca Yasin ya Pak. Dan itu keluar dari adab membaca Quran. Adab membaca Quran di tempat-tempat yang bersih Pak, di tempat-tempat yang disyariatkan.
di masjid, boleh dalam kendaraan kita boleh. Kemudian disunahkan juga kita dalam keadaan suci berwudu. Tangan kita bersih, bahkan disunahkan kita menghadap kiblat. Jadi marilah kita mulai menghilangkan tradisi-tradisi yang tidak berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai berbuka puasa sirene tadi, ada usaha kita Pak, kasih tahu yang membunyikan sirene. Jangan merapun. Saya punya teman dulu orang Palembang, namanya Bang Azan. Memang namanya Azan. Kaget gitu, loh kok jam 3 sudah azan? Sudah azan asar jam 3. Padahal ketika itu di Jakarta jam 3:30 baru dikumandangkan suara azan asar. Nah, jadi kasih tahu yang jaga sirene, mungkin dia lupa Pak. Atau kan sudah ada yang umum, radio Pak. Kedengaran. Kemudian juga gini ya, sebagian masjid berbuka dulu kalinya baru dia azan. Boleh dia berbuka setelah air dulu untuk membasahi perempuan baru dia azan. Dia dapat pahala berlipat ganda loh. Orang yang azan itu nanti lehernya panjang di akhirat. Panjang dimaksud di sini bukan berarti panjang jelek Pak. Coba lihat kalau ada sekarang panjang lehernya kayak burung kalkun ya, kayak ayam kalkun, kayak burung onta gitu loh. Bukan itu yang dimaksud. Tentu panjang leher yang sesuai, ya. Oh, ini Pak. Ada begitu Pak ya. Ya Pak, begini nanti kasih tahu yang mencet tombol ini. Iya Pak, silakan Pak. Waktu sudah pendek ya. Iya Pak, silakan Pak. Ini dulu Pak. Aku yang mempunyai pintu puasa Pak. Ayo Pak. Jadi pada bulan puasa Pak dilarang makan dan minum. Kemudian berhubungan suami istri. Iya. Jadi kebetulan awak sasik gitu kan. Pak, tapi yang saset nomor 2 ya Pak. Jadi kebetulan awak waktu itu ada karajo juga banyak berhubungan. Jadi bagaimana cara kita mengapusi dosa? Padahal ini berpuasa sehari ini. Bagaimana cara kita berhubungan suami istri pada siang hari itu kan dosanya besar kan? Besar lagi kan? Jadi bagaimana caranya supaya solusinya supaya dosa yang diampuni gitu ya, supaya tidak ya. Paham sudah? Memang Pak ya, ibarat listrik ada sebagian orang yang memiliki tegangan tinggi. Sudah ya Pak. Oleh sebab itu syariat menjelaskan kepada kita ada batasan-batasan. Ada batasan. Cuma dari riwayat yang kita dapati, Rasulullah mencium istrinya di bulan Ramadan boleh. Tapi Pak, ya itulah kita tidak sama ya. Mungkin antara kita ada yang biasa-biasa saja, ada yang sutet. Jadi ya sutet tadi itu Pak. Jadi bagaimana caranya? Iya Pak, akan saya jelaskan Pak. Pertama begini, bagi orang yang sutet, usahakan tidak dekat-dekat dengan istri bulan Ramadan itu. Kasih pemahaman juga istri, tolong jangan goda-godain abang ya. Nah, kita sama-sama berpuasa kan? Nah, gitu. Kemudian juga Pak, tergantung kualitas keimanan kita. Ya, imannya itu sedang-sedang saja. Tapi tetap terjerumus. Nah, iya itu dia. Sebenarnya begini Pak, kalau iman sedang-sedang juga nanti ada sanksi, dianggap sepele juga. Maka tolong kuatkan iman kita, Bu. Kuatkan iman kita, berusaha semaksimal mungkin. Ternyata terpeleset jawab. Maka hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak merdekakan budak, kamu akan dicari budak.
Kalau nak tahan dulu tidak wajar dulu Pak. Puasa 2 bulan tercurai. Tidak takut dalam tampilan dari Pak. Cara jalan keluarnya jangan terpeleset. Ya. Nah, oleh sebab itu berusahalah semaksimal mungkin. Pak, maaf saya katakan secara vulgar. Kan hanya berapa detik ya Pak? Kebahagiaan atau kesenangan itu hanya berapa menit atau berapa menit. Kenapa kita korbankan itu untuk kesenangan abadi nanti di akhirat? Dan Allah pun kasih kita keringanan. Kalau memang terlanjur, ya sudah, buat kafaratnya, lakukan kafaratnya, puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak. Ya, Itu 1 kali perbuatan atau itu 2 bulan banyak atau misalnya 2 kali 4 bulan 3 kali 6 bulan atau gimana? Banyak bulannya. Misalnya pelanggarannya itu kan misalnya kalau sekali hukumannya 2 bulan puasa. Kalau 2 kali gimana gitu? ya. Kalau untuk ini saya jelaskan kepada kita. Yang saya tahu, biasanya kaum muslimin itu tidak jatuh kepada kesalahan tidak masuk kepada satu lubang 2 kali Pak. Kalau jatuh itu Pak, meragukan orang itu. Yang Ada. kena mau nyawa awam beriman dia warna anak curi. Cuman begini, saya ingin sarankan kepada kita apa-apa, kalau ada di sini ibu atau adik, janganlah bangga jadi orang awam. Jangan bangga jadi orang awam. Tetaplah kita berusaha. Tapi alhamdulillah tidak jadi dia bangga. Iya Pak ya. Sekiranya terjadi Pak, berusahalah semaksimal mungkin berpuasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Tapi jangan diulang. Kalau diulang juga Pak, berartilah nekat benar Pak. Jelas perlu dipertanyakan keimanannya. Yang cie itu saya sanksinya bare, puasa 2 bulan berturut-turut diulang lo cie lain. Itulah keterlaluan panas warnanya Pak. Tapi setan memang ngambil kesempatan. Kamu kan nggak bakal sanggup puasa 2 bulan. Sebulan aja udah kamu anggap ancaman. Apalagi nanti 2 bulan. Udah basah. Udah aja katanya kan. Setan memang maunya demikian. Tetapi ada kaedahnya, ada hadisnya. Kaum muslimin itu tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau mudah-mudahan saja kita berharap pada Allah supaya orang ini orang ghairu mukallaf. Itu orang yang tidak lagi dibebankan oleh Allah dengan kewajiban. Tapi memang video Pak, istilahnya orang lah cek jasa di lubang sama 3 kali semua Pak. Itulah tanda akhir zaman ya Pak. Kiamat meladake, kemaksiatan merajalela. Pelanggaran syariat luar biasa. Kata Pak ini pelanggaran tak tanggung lagi Pak. Kata Pak Wakil Wali Kota, pukul 4 pagi saya keluar dengan mobil dinas, tapi saya ganti plat mobil saya. Ya Allah, katanya banyak bencong sekarang pada halo Pak. Saya jumpai di pom bensin Sawahan pada jam 1 malam. Ini wanita ya, saya kasih tahu, harusnya tersinggung gitu. Ada orang yang nyerupai perempuan, kan perempuan kayak gitu ya, kita dipaksa-paksakan. Goyangan juga tidak pas, suaranya juga tidak pas. Dikutuk oleh Allah orang ini, dikutuk oleh Allah. Di maksiat luar biasa. Nawarkan jasa pula, saya katakan tidak ada lagi wanita. Nawarkan jasanya di WC pula, aduh, saya lihat di WC ditulis. Gitu ya Pak, jangan jatuh ke dalam lubang 2 kali lubang sama. Nah ini saya kembalikan kepada jemaahnya waktu sudah pas. Kalau saya boleh ada insyaallah. Sudah lewat ya Pak ya. Kita cukupkan Pak. Iya. Cuma saran begini. Tahu tak kita semuanya tujuan Allah mewajibkan kepada kita puasa. La'allakum tattaqun. Pak, kalau 65 usia sekarang, puasa umur 15 tahun mulai, berartilah 50 kali puasa. Lihat ada bekasnya pada diri Pak. Bekas ketakwaannya lihat dong.
Kok indah Pak menangin awak? Masuk berlalu terus, puasa jalankan terus, kepribadian awak, ketakwaan awak tidak meningkat. Atau memang kita menganggap puasa sebagai ancaman. Lati bolo puasa lah kasar badak beliau. No? Kalau itu pendapat awak, jangan bermimpi mau dapat surga. Tapi perilaku kita hidup semau kita, mati ingin masuk surga. Dan hidup semaunya, kalau mati dikajikan lempet 10 orang, misalkan sampai 10 orang, kemudian diumumkan Iko anak surga. Khayal ini. Nah, jadi berpuasa yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dapat melahirkan ketakwaan, sehingga untuk masa yang akan datang, Pak, jangan bilang ambo kan kerajuan di Senang Padang, ambo kan orang awam, ambo kan orang umum, ambo kan tidak ustad, jadi amal ambo pun ala kadarnya. Tidak boleh. Seorang pekerja di sini rajin beribadah kepada Allah, bagus iman dan akidahnya, tegak sunnah pada dirinya, dialah wali Allah. Kalau kita mau bicara wali Allah, sekalipun dia tukang sapu, sekalipun dia pedagang kaki lima, tapi dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu wali Allah. Yang pakai sorban, yang pakai apa segala macam, dipanggil kiai haji, dipanggil segala gelar-gelar, padahal dia tidak menegakkan syariat Allah pada dirinya, bukan wali Allah. Nah, jadi cobalah raih predikat wali Allah. Kita sebagai seorang pekerja yang tangguh, tapi kita juga seorang hamba Allah yang taat. Mudah-mudahan tidak sekedar harapan ya Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita berjumpa di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, dan Allah ampunkan dosa kita, Allah lipatkan pahala kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang ingin mendapatkan doa berbuka tadi akan saya tuliskan sekarang besar-besar supaya bisa dihafal. Karena komputer kita rusak, jadi nggak bisa saya tulis di komputer. Baiklah, kalau demikian acara kita pada pagi hari ini mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kita isi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.